Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sejawat dimanapun kalian berada. Apa kabar guys? Aku harap sih kalian baik-baik saja. Ngomong-ngomong tidak terasa ya udah kelas 11 aja nih. Mau tanya dulu deh teman-teman sekalian, apakah masih takut dengan matematika? Tapi ya kalau dipikir-pikir matematika itu seru juga sih. Nah pada pembelajaran kali ini, seperti yang judul telah ditentukan tadi, sekarang kita akan belajar mengenai operasi pada suku banyak atau polinom. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa sih polinom itu? Ya, polinom merupakan pernyataan matematika yang melibatkan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Lantas, bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk simak penjelasan berikut. Check it out! Nah, teman-teman, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata operasi, tetapi bukan operasi dalam dunia kedokteran ya. Operasi dalam matematika merupakan mengambil kalkulasi dari sejumlah masukan nilai keluaran. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa saja operasi dalam suku banyak atau yang sering disebut sebagai polinom. Operasi dalam suku banyak terbagi tiga. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan ketiga perkalian. Untuk memahami bagaimana bentuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada operasi suku banyak, kita harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dan cara pengaplikasian penjumlahan, pengurangan, dan perkalian tersebut. Yang pertama, penjumlahan. Secara umum, penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Misalnya, fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Dan fungsi dari gx sama dengan px pangkat 3 ditambah qx pangkat 2 ditambah rx ditambah s. Jika dioperasikan ke bentuk penjumlahan suku banyak, maka akan menjadi fx ditambah gx sama dengan a ditambah p x pangkat 3 ditambah b tambah q x pangkat 2, kemudian dijumlahkan lagi dengan c ditambah rx tambah d tambah s. Maksud dari keseluruhan bentuk fungsi ini adalah mengelompokkan koefisien-koefisien dengan yang memiliki derajat polinom yang sama. Untuk poin yang kedua ada pengurangan. Pengurangan seperti yang kita ketahui secara umum, pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan. Pengurangan merupakan salah satu operasi yang dilakukan dengan mengurangi nilai dari suatu angka. Untuk lebih memahami bagaimana bentuk pengurangan pada suku banyak, kita harus melihat contohnya. Fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah 3, dan gx sama dengan px pangkat 3 tambah qx pangkat 2 ditambah rx tambah s. Maka operasi dari pengurangan ini akan menjadi fungsi dari fx dikurang gx sama dengan a dikurang p x pangkat 3 ditambah b dikurang q x pangkat 2 ditambah c dikurang r x ditambah d dikurang x. Selanjutnya kita beralih pada poin yang ketiga, yaitu perkalian. Perkalian merupakan proses aritmatika dasar di mana suatu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Perkalian dalam suku banyak terdiri dari tiga macam. Yang pertama ada cara distributif, yang kedua cara skema, dan yang ketiga cara perkalian susun. Apa itu sifat distributif? Hayo, pasti teman-teman sudah ada yang lupa nih dengan sifat distributif itu. Apa? Hayo kasih tahu nggak ya? Kasih tahu aja deh. Sifat distributif biasa juga disebut sebagai sifat penyebaran. Maksudnya penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Jangan lupa dicatat dan disimpan ya, jangan hanya kenangan kamu yang tersimpan dalam sanubarimu saja. Adapun bentuk-bentuk perkalian suku banyak ada cara skema, distributif, dan perkalian susun ke bawah. Sangat mudah bukan? Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai materi yang telah saya jelaskan tadi, silakan kalian simak beberapa contoh yang akan diberikan nantinya mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak atau yang sering disebut sebagai polinomial. Baiklah, untuk lebih memahami materi yang telah dipaparkan tadi, selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Jika diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1, dan gx sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4, maka tentukan nilai dari a. fx tambah gx, b. fx dikurang gx. Untuk penyelesaian fx ditambah gx, kita masukkan terlebih dahulu nilai dari fx, kemudian dijumlahkan dengan nilai gx. Kemudian kita mengelompokkan koefisien dengan derajat yang sama. Kemudian kita menjumlahkan sehingga menghasilkan 12x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 3.
Untuk pengurangan, kita masukkan juga terlebih dahulu nilai dari fx, kemudian kita kurang dengan nilai gx. Kemudian kita mengelompokkan dengan koefisien dengan derajat yang sama, kemudian dikurangi sehingga menghasilkan min 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 5. Selanjutnya perkalian. Jika diketahui suku banyak yang pertama yaitu 4x dikurang 2 dikali x tambah 3. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara distributif dan cara skema. Untuk cara distributif, 4x dikurang 2, kita melakukan penyebaran terlebih dahulu sehingga menghasilkan 4x dikali x tambah 3 dikurang 2 dikali x tambah 3 sehingga menghasilkan 4x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 2x dikurang 6. Maka hasilnya yaitu 4x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 6. Selanjutnya cara skema. Cara skema kita hanya mengalihkan 4x dikali x menghasilkan 4x pangkat 2, 4x dikali 3 menghasilkan 12x. Kemudian min 2 dikali x menghasilkan min 2x, min 2 dikali 3 menghasilkan min 6. Sehingga hasilnya yaitu 4x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 6. Untuk perkalian suku banyak yang kedua yaitu 4x pangkat 2 tambah 3x tambah 1 dikali x tambah 2. Kita menyelesaikannya dengan menggunakan cara perkalian bersusun. Langkah yang pertama yaitu kita mencari koefisien dari 4x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Hasilnya yaitu 4, 3, 1. Kemudian kita mencari koefisien x tambah 2 yaitu 1 dan 2. Langkah selanjutnya kita memasukkan nilai koefisien yang pertama yaitu 4, 3, dan 1. Kemudian kita memasukkan nilai koefisien yang kedua yaitu 1 dan 2. Selanjutnya kita mengalihkan. 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian kita menjumlahkan. 2 ditambah 0 dengan sama dengan 2, 6 ditambah 1 sama dengan 7, 8 tambah 3 sama dengan 11, 4-nya turun. Jadi, hasil perkalian dari 4x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1 kali x tambah 2 sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 ditambah 7x tambah 2. Matematika, ilmu yang sangat menyenangkan. Jangan takut untuk belajar matematika. Matematika itu layaknya seperti cinta, sangat sederhana. Karena yang rumit itu hanya kamu. Siapa bilang matematika itu susah? Matematika itu mudah bagi yang bisa. Tapi ingat, Allah bisa karena terbiasa. Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Tingkatkan semangat belajarmu dan raih impianmu. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai operasi suku banyak atau polinom. Sangat mudah bukan? Jangan lupa terus latihan dan semangat belajar ya. Semoga apa yang dipaparkan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Keep spirit dan sampai jumpa. Oh iya, taranggi kentara aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sejawat dimanapun kalian berada. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai operasi suku banyak atau polinom. Sangat mudah bukan? Kenapa ya asli ya? Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Nah, teman-teman, dalam sampai aja kak. Untuk lebih memahami materi yang telah dipaparkan tadi, selanjutnya kita akan membahas soal ya Allah, jangan. Halo guys. Adil, jelek mukanya.